pertama yang dianggap oleh para ulama sejarah sebagai perang pertama terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Belum. Kalau gitu izinkan aku untuk bercerita ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perang yang disebut oleh para ulama sejarah sebagai perang pertama besar di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah di kota Badar dengan pembawa panji Rasulullah Mus'ab bin Umair, dan panglima musuhnya kala itu adalah Abu Jahal. Kok perang ini bisa terjadi ya teman-teman? Kenapa ya kira-kira? Pemicu dari terjadinya peperangan ini dikarenakan kala itu Abu Sufyan yang belum masuk ke dalam Islam berhasil merampas aset-aset milik kaum muslimin. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, harta-harta rampasan tersebut dikumpulkan oleh Abu Sufyan dan dijual ke Syam atau Suriah. Sepulang dari Syam, Abu Sufyan dan karavan dagangnya pulang melewati jalur yang dekat dengan kota Madinah. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang ingin mengambil haknya kembali. Mendengar perkataan itu, para sahabat bergembira dan setuju untuk mengambil hak milik mereka. Apakah Allah membolehkan perang ini? Jawabannya, ya, Allah membolehkan. Loh, tapi kenapa? Karena ini adalah haknya kaum muslimin yang dirampas. Oke. Kemudian, kaum muslimin memata-matai kapan Abu Sufyan dan karavan dagang yang telah merampas harta mereka tiba di tempat. Ekspektasi kaum muslimin saat itu, karavan dagang hanya dijaga oleh pengawal yang bersenjata sedikit. Mereka berpikir ini adalah hal yang mudah dan hasilnya pun besar. Mereka akan mendapatkan harta-harta mereka yang telah dirampas oleh Abu Sufyan. Kemudian kaum muslimin berangkat dari Madinah dan mencegat jalur lewatnya Abu Sufyan. Tapi ternyata rencana kaum muslimin diketahui oleh orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal mengumpulkan pasukan militer berkuda yang jumlahnya 1.000 orang untuk mengawal karavan Abu Sufyan agar tidak berhasil dicegat. Kemudian Allah memberikan tawaran kepada kaum muslimin mau mencegat karavan dagangnya Abu Sufyan yang hartanya banyak dan pengawalnya sedikit, atau pasukan Abu Jahal yang seluruh pasukannya militer, prajurit bersenjata, berkuda, dan jumlahnya lebih banyak, yaitu 1.000 orang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pasukannya, mana yang ingin kalian pilih? Hampir seluruh sahabat sepakat untuk memilih mencegat Abu Sufyan yang logikanya lebih mudah, lebih menguntungkan, dan juga niat awal mereka berangkat. Rasulullah bingung mana yang harus ia cegat. Kemudian Rasulullah pun berdoa kepada Allah dan meminta dipilihkan oleh Allah mana yang lebih baik yang harus ia cegat. Dan ternyata Allah memilih untuk mencegat Abu Jahal. Dengan berat hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada para sahabat bahwa mereka akan mencegat Abu Jahal. Para sahabat dan Rasulullah sempat berdebat. Mereka protes kepada Rasulullah dan sikap Rasulullah pun terbuka. Ia menerima akan protes dari para sahabat. Mereka menolak untuk melakukan apa yang tidak mereka inginkan. Kemudian dalam keadaan ini Allah menurunkan firman, yaitu surat Al-Anfal ayat 7. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang turun tersebut. Mendengar perkataan Rasulullah bahwa ini adalah perintah Allah, para sahabat pun akhirnya tidak bisa mengelak dan menjalani perintah Allah untuk mencegat Abu Jahal yang notabene lebih berat daripada karavan dagang Abu Sufyan. Kemudian karavan dagang Abu Sufyan melewati jalur lain dan mereka tiba di Mekah dengan selamat. Hari itu para kaum muslimin membangun camp untuk mereka bermalam. Pada malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tidur. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah karena ia telah mengambil keputusan yang cukup berat. Malam itu ternyata bukan hanya Rasulullah saja yang tidak bisa tidur, tapi Abu Bakar pun juga merasakan hal yang sama dan beliau berdoa kepada Allah. Sedangkan yang lain, mereka dapat tertidur lelap. Rasul berdoa kepada Allah sampai pagi. Bahkan hingga surbannya terjatuh dan rambutnya basah akan air mata. Keesokan paginya, sebelum subuh, mereka terbangun dalam keadaan kotor karena malamnya mereka diganggu oleh syaitan hingga, mereka mimpi basah. Kemudian mereka mandi junub, tapi airnya ternyata kurang. Mereka mulai gelisah, was-was. Tidak mungkin mereka berperang dalam keadaan kotor. Mereka mengadu kepada Rasulullah dan Rasul segera berdoa kepada Allah meminta air. Kemudian malam itu turunlah hujan dan para sahabat mandi dengan air hujan. Lagi-lagi kejadian ini menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 11.
Selesai mandi dan sholat subuh, kaum muslimin bersiap-siap untuk perang Badar. Hingga pada akhirnya tibalah waktu peperangan. Mereka saling berhadap-hadapan dan duel pada awalnya. Pasukan Abu Jahal dengan perlindungan baju besinya dan pasukan kaum muslimin tanpa perlindungan di tubuhnya. Apakah kaum muslimin bisa menang? Dengan jumlah anggota hanya 313 sampai 317 orang melawan 1000 orang dengan pakaian dan senjata yang lengkap. Ketika perang Badar berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 1000 malaikat secara bergelombang untuk membantu kaum muslimin. Diriwayatkan oleh seorang musuh yang pada akhirnya masuk ke dalam Islam, ia melihat saat perang berlangsung adanya pasukan berwarna putih memakai jubah-jubah putih seperti burung dan mereka mengikat kepadanya dengan ikatan berwarna hijau. Mereka datang menyambar dan aku tidak berani untuk melihat, sehingga aku hanya mendengar teriakan sahabat-sahabat berteriak seperti sedang ditebas lehernya. Begitu aku membuka mataku, aku melihat teman-temanku tergeletak, tidak bernyawa karena sudah ditebas oleh para malaikat. Banyak dari pasukan musuh yang meninggal, ditawan, dan sisanya kabur begitu saja. Perang Badar ini, alhamdulillah, dimenangkan oleh kaum muslimin atas bantuan Allah. Kemudian, mereka mengumpulkan harta ghanimah atau harta rampasan. Tapi, dalam pengumpulan terjadi cekcok. Ada yang dapat banyak, dan ada juga yang dapat sedikit. Jadi tidak rata. Pada akhirnya, Rasulullah SAW berkata bahwa itu harta milik Allah dan Rasul. Dengan berat hati, mereka kumpulkan harta itu dan berikan kepada Rasul. Kemudian Rasulullah SAW membagi harta itu dengan rata. Nah, itu dia ceritanya teman-teman. Gimana? Menakjubkan bukan? Alhamdulillah, kaum muslimin menang. Karena siapa? Karena bantuan dari Allah tentunya. Dan ada banyak ibroh yang bisa kita ambil loh teman-teman. Di antaranya adalah untuk memperbaiki akhlak dan ketakwaan umat muslim, kemudian memotivasi untuk menolong agama Allah, lalu menjelaskan dan menetapkan undang-undang peperangan dan disyariatkannya saum Ramadan. Sekiranya segitu aja kisah perang Badar yang ingin aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga ilmu kita semakin bertambah setiap harinya. Oh iya, aku juga meminta maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Saya Yasmin Fauzia Daud, pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dah.